hati-hati, be careful. Nah itu airnya panas, karena tadi alirannya juga terasa panas. Bunyinya juga agak serem gitu teman-teman. Uapnya mengepul sampai ke atas. Selamat datang teman-teman, kita sudah sampai di depan Kawah Kamojang. Nah di sini sekarang sudah dikelola dengan lebih bagus lagi, namanya The Glorious Crater Kamojang. Jadi ada nanti banyak kayak wahana-wahananya gitu, ada jembatan gantung, ada berendam air panas gitu kan, ada camp. Nah makanya sekarang harga tiketnya juga sudah berbeda. Jadi ini saya masuk itu dapat di harga 35.000 per orang untuk dewasa ya. Nah, kalau untuk anak-anak 5 sampai 10 tahun itu 25.000. Nah, ini bayar tiketnya di gerbang sini, teman-teman. Terlihat dari gerbang juga ada kawah ya. Kawah yang mengeluarkan gas uap panas. Baunya juga bau sulfur, belerang gitu. Kalau wisatawan mancanegara malah 210.000 untuk tiketnya. Dulu perasaan murah banget, saya kesini masih 5.000 atau berapa. Sekarang sudah dikelola menjadi ya jadi bertambah gitu kan. Tapi mudah-mudahan kita lihat nanti di dalam fasilitas dan wahana-wahanan juga jadi lebih bagus ya teman-teman. Jadi begitu masuk ke bank juga sudah disuguhi dengan berbagai kawah. Kelihatan baunya bau belerang. Gasnya itu mengandung sulfur. Jadi sekarang lebih banyak fasilitasnya teman-teman. Ada jembatan gantung, sudah seperti jadi wisata
Sebelah sini tempat parkir mobil. Nah itu kelihatan di atas ada jembatan gantungnya. Banyak kawah-kawah kecil juga. Itu panas bumi asli. Jadi di sini itu sudah ujungnya Bandung. Di desa sebelah itu sudah kecamatan, sudah Kabupaten Garut. Kita masih di Bandung, tapi di ujungnya sudah berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Kita parkir motor di sini aja deh. Kita naruh motor sini aja ya. Nah, sini juga ada warung-warung buat jajan ya. Kita parkir di sini ya, teman-teman, di banyak food courtnya, banyak warung-warungnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan keliling berjalan kaki. Fasilitas sudah lengkap, musola ada. Tuh di atas terlihat jembatan gantung. Oke, kita jalan kaki ya, berkeliling melihat. Ini ada kawah ditutupin. Jadi dia itu kayaknya mengeluarkan lumpur-lumpur gitu. Makanya ditutup biar lumpurnya nggak lompat-lompat jauh. Pusat di sini ada baunya bau banget. Bau banget. Jadi pusat informasi TWA Kawah Kamojang. Nah, biar nggak nyasar juga boleh tuh. Sambil dilihat dulu petanya. Anda berada di sini. Nah, kita di sini, teman-teman. Yuk, kita lanjutkan. Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Sejarahnya sendiri tahun 1918 sama orang Belanda. Jadi ini aslinya ya kawah alami sama pemerintah Belanda pada tahun yang dulu itu dikelola pemanfaatan panas buminya untuk dijadikan pembangkit listrik. Kalau sekarang sih dikelolanya oleh Pertamina ya. Nah, ini jalan menuju ke arahnya. Jadi nanti banyak kawah-kawahnya. Ada nama-namanya, ada kawah kereta api, kawah apa lagi, kita lihat aja ya di depan. Di sini, teman-teman. Jadi udah kayak dibangun buat apa ini? Mini teater gitu. Jadi buat piknik juga, banyak wahana bermain anak-anak. Jadi kayak ada glampingnya juga itu di sana. Di sini banyak pekerja. Ya, pekerja karena di sini kan memang PLTP namanya ya. Pembangkit listrik. Apa namanya? Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, betul. Kelihatan tuh dari sini. Ada gas panas bumi yang menyembur dengan keras ke atas. Kita samperin ke sana. Nah, sebelah sana itu glampingnya. Memang sekarang agak berbeda, sudah dikelola menjadi lebih komersil dan profesional. Kalau dulu kan masuk ke sini cuma 5.000 kalau nggak salah. Sekarang sudah jadi 35.000. Tuh, karena ada wahana permainannya. Nah, ini kawah kereta api dikasih namanya soalnya panas bumi, gasnya menyembur dengan keras terus-terusan seperti uap kereta api zaman dulu. Wow. Dikelilingi oleh hutan dan pegunungan. Ada pendopo-pendoponya juga.
Suaranya bising teman-teman, mohon maaf. Jadi di sudut-sudut bagian sini tuh banyak banget lubang-lubang kawah yang mengeluarkan uap gas panas bumi itu. Sampai dia dari sela-sela rumput juga keluar gas panas buminya. Banyak banget, hampir semua sekeliling wilayah sini. Baunya bau belerang, bau sulfur. Uapnya itu tebal-tebal. Jadi di setiap sudutnya tuh banyak mengeluarkan panas bumi. Ya makanya ini bagus ya, sumber daya alam yang harus dimanfaatkan. Tuh di setiap sudut-sudutnya aja. Hampir di semua sudut. Wah, yang ini lebih besar lagi nih. Tapi dibatasin ya teman-teman, dibatasin sama pagar pembatas biar kita nggak terlalu dekat ya. Nah seperti ini lubang-lubang kawahnya. Kita mau lihat ke bagian dalam lagi ya teman-teman, masih banyak kayaknya. Jadi jalannya agak menanjak juga. Nah di sudut-sudutnya tuh ya ada tempat-tempat buat duduknya. Tempat sampah juga sudah pasti disediakan ya teman-teman. Jaga kebersihan, jangan nyampah. Kalau kita lagi main ke tempat wisata kayak gini, ada petunjuk arah jalur evakuasi. Jadi di sini tuh gunung api aktif. Nah, ini dia sekarang mah sudah dibangun jadi kayak kolam berendam air panas. Dulu sih belum ada. Bagus sekarang jadinya. Udah include tadi harga 35.000 itu. Ada toilet, ada bangku ayunan. Sekarang memang tertata lebih bagus ya. Kita coba ya. Kita coba. Airnya air belerang asli. Nggak terlalu hangat sih. Kalau sebelah sini biasa aja. Coba kalau yang sebelah sininya. Nah ini agak hangat tapi masih kurang panas segini mah. Tuh di sekelilingnya ada bangku-bangku ayunan, toilet. Nah ini kita coba lihat turun ke bawah. Ini masih di kawah hujan. Wow, yang ini panas airnya. Panas. Masih terasa panas. Ini lebih enak. Tapi kalau ini mah kawah yang muncul dari celah-celah bebatuan. Tuh teman-teman, kalau kita lihat agak dekat, jadi makanya dia menyemburkan percikan-percikan air nih di kawah hujan. Makanya diberi nama kawah hujan. Hati-hati, be careful. Nah itu airnya panas karena tadi alirannya juga terasa panas. Bunyinya juga agak serem gitu teman-teman. Uapnya mengepul sampai ke atas.
Sama sebelah sini juga. Jadi uapnya dengan menyemburkan air, percikan-percikan air. Ini airnya panas tadi alirannya. Jadi semakin ke bawah semakin dingin airnya. Bau belerangnya juga. Jadi ini kayaknya, oh ini air panas, ada peringatan. Kalau di sebelah sini jangan berenang. Jadi yang agak ke bawah aja. Jadi udah rada adem itu airnya. Nah, di sini sebenarnya ada mini resto, mini cafe gitu. Tapi mungkin bukanya pas weekend aja ya, pas lagi banyak pengunjung. Sudah batasnya sampai sini. Dilarang melewati batas. Saya nyoba naik dikit aja. Buat melihat dari atas kawah hujannya. Nah, udah nggak ada jalan lagi teman-teman. Kepulan asapnya di kawah hujan ini sangat besar, membumbung tinggi sampai ke angkasa. Di bagian atas ini juga ada musolahnya juga. Ada petunjuk arah juga di sini nih. Jadi kita mau menuju ke musola kemana, ke camp glamping mana, ke restoran and cafe kemana. Nah, di samping kawah hujan ini ada namanya miniatur jembatan kuning. Oh, ternyata nyambung ke jembatan gantung. Ya udah, kita coba ke sana ya. Nah, dari sini kelihatan tuh The Glorious Crater Kamojang. Kawah hujannya enak, adem ya. Nah, kita keliling menuju ke jembatan. Kita walking around ya. Walking around melewatin jembatan gantung. Serius, ini bagus. Jadi enak kita melewatin jembatan gantung. Tempatnya juga adem. Ada kolam rendam air hangatnya. Nah, seperti ini. Nggak nyesal sih bayar 35.000. Jembatannya goyang-goyang. Wow, jembatannya goyang-goyang. Tetap itu ya teman-teman, yang suaranya paling kencang itu tadi kawah kereta api tuh. Jadi suaranya tuh ngejerujus gitu gimana. Nah, wih, keren nih di sini nih, juara banget. Jadi kayak cuacanya juga di sini dingin, kayak ada kabutnya, tapi ini adalah uap panas dari kawah ya, dari kawah yang ada di sini. Terus kita mau berkeliling. Peringatan, dilarang menggelar karpet atau piknik bersandar di tepi view deck. Wah, banyak deh. Dilarang memberi makan satwa liar. Aduh, ada satwa liar apa di sini? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Lanjut tuh, kita ikutin treknya. Trekking, walking around. Bagus teman-teman sekarang ternyata. Kalau dulu mah belum ada, sampai jalan-jalan kesininya belum ada. Masih mengitari sekeliling Kamojang. Jadi sekarang mah sudah dibangun apa kayak walking track gini di pinggiran-pinggirannya. Nah, kita kan tadi dari arah sana tuh masuknya jalannya. Sekarang pulangnya bisa lewat sini, lewat jalur perjalanan. Ada lagi itu di depan apa itu? Glory Bridge. Wow, jembatan
Ada lagi di depan teman-teman. Jadi bagus beneran ini sekarang. Yang penting jaga alam ya. Jangan buang sampah. Jangan ber-SDM rendah deh. Biar kita jadi negara maju, negara yang bersih. Nah, ini sekarang jadi ada kayak gininya. Ada jembatan penyeberangannya lagi. Jadi kayak semacam sky bridge gitu deh, kita melayang di atas. Oh, itu di situ ada sungai. Di bawahnya kita melintasin sungai. Nah, ini teman-teman. Kalau malam yakin lebih bagus deh. Soalnya di sini banyak lampu-lampunya. Banyak lampu-lampu kecil yang menggantung gitu. Wow, sumpah keren ini mah.